Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Darul Alhaq. Saya dari jurusan S1 Akuntansi, Institut Perbanas Jakarta. Di sini saya akan mempresentasikan tentang strategi harga. Kita mulai dari konsep harga. Harga adalah jumlah uang yang ditetapkan untuk suatu produk, barang, dan jasa. Sedangkan konsep harga bagi konsumen ialah biaya moneter yang dikorbankan untuk memperoleh, memiliki, memanfaatkan barang dan layanan suatu produk. Sedangkan bagi perusahaan, harga merupakan cara untuk membedakan penawaran dari pesaing. Tujuan penetapan harga. Orientasi pada laba. Mencari laba agar perusahaan dapat hidup berkelanjutan. Mengapa? Karena kondisi yang dihadapi semakin kompleks dan semakin banyak variabel yang berpengaruh terhadap daya saing setiap perusahaan. Sehingga perusahaan tidak tahu secara pasti tingkat harga yang dapat menghasilkan laba maksimal. Ada dua jenis target laba. Yang pertama target margin, dan yang kedua adalah target ROI atau Return on Investment. Orientasi pada volume sebagai strategi mengatasi lawan. Harga ditetapkan sedemikian rupa agar dapat mencapai target volume penjualan atau pangsa pasar. Biasanya digunakan oleh perusahaan penerbangan ataupun bioskop seperti ini contohnya. Orientasi pada citra. Perusahaan menentukan harga tinggi untuk mempertahankan citra prestisius seperti penjualan mobil ini. Sedangkan yang kedua adalah perusahaan menentukan harga rendah untuk menentukan citra tertentu seperti penjualan yang terjadi di pasar Tanah Abang ini. Lalu selanjutnya adalah orientasi sebagai stabilisasi harga. Konsumen sangat sensitif pada harga. Bisa suatu perusahaan menurunkan harga, maka pesaing akan mengikuti untuk menstabilkan harga untuk industri-industri tertentu seperti Pertamina ataupun Shell. Ada beberapa metode penetapan harga. Yang pertama ada skimming pricing. Metode skimming pricing ditetapkan dengan jalan menetapkan harga tinggi bagi suatu produk baru selama tahap perkenalan, kemudian menurunkan harga tersebut pada saat persaingan mulai ketat. Yang kedua ada metode penetrasi pricing. Perusahaan berusaha memperkenalkan suatu produk baru dengan harga rendah dengan harapan akan dapat memperoleh volume penjualan yang besar dalam waktu singkat. Yang ketiga ada metode prestige pricing. Prestige pricing harga dapat digunakan oleh pelanggan sebagai ukuran kualitas atau prestis suatu barang atau jasa. Dengan demikian, bila harga diturunkan sampai pada tingkat tertentu, maka permintaan terhadap barang atau jasa tersebut akan turun. Yang keempat ada metode price lining. Metode ini digunakan apabila perusahaan menjual produk lebih dari satu jenis. Yang kelima ada metode odd even pricing. Metode ini digunakan dengan menetapkan harga yang besar mendekati jumlah harga tertentu. Contoh harga baju atau HP misalkan harganya 1.999.000. Selanjutnya ada metode demand backward pricing. Metode ini berdasarkan suatu target harga tertentu, kemudian perusahaan menyesuaikan kualitas komponen-komponen produknya. Dengan kata lain, produk didesain sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi target harga yang ditetapkan. Lalu, yang terakhir ada metode bundle pricing. Merupakan strategi pemasaran dua atau lebih produk dalam satu paket yang didasarkan pada pandangan bahwa konsumen lebih menghargai nilai suatu paket tertentu secara keseluruhan daripada nilai masing-masing item secara individual. Contoh, travel agency menawarkan paket liburan yang mencakup transportasi, akomodasi, dan konsumsi. Lalu ada metode penetapan harga berbasis biaya. Di sini ada standar market pricing.
Standar markup pricing merupakan penetapan harga yang ditentukan dengan jalan menambah presentasi tertentu dari biaya pada semua item dalam suatu kelas produk. Lalu yang kedua adalah cost plus percentage of cost pricing, merupakan penetapan harga yang ditentukan dengan jalan menambah presentasi tertentu terhadap biaya produksi atau konstruksi. Lalu yang ketiga adalah cost plus fixed fee pricing. Metode ini banyak diterapkan dalam produk-produk yang sifatnya sangat teknikal, seperti mobil, pesawat, dan lain-lain. Yang terakhir ada experience curve pricing, menggunakan asumsi bahwa unit cost barang atau jasa akan menurun 10 hingga 30% untuk setiap peningkatan sebesar 2 kali lipat pada penjualan. Lalu selanjutnya ada metode penetapan harga berbasis laba. Di sini ada target profit pricing. Penetapan harga berdasarkan besarnya target laba tahunan yang ditetapkan secara spesifik. Yang kedua ada target return on sale pricing. Perusahaan menetapkan harga yang dapat menghasilkan laba dalam presentasi tertentu terhadap volume penjualan. Lalu yang ketiga adalah target return on investment pricing. Penetapan harga berdasarkan target ROI yang ditetapkan. Lalu di sini ada metode penetapan harga berbasis persaingan. Ada customer pricing. Penetapan harga yang ditentukan oleh faktor tradisi, saluran distribusi yang terstandarisasi. Lalu ada above, at, or below market pricing. Above market, harga yang ditetapkan lebih tinggi dari harga pasar, sedangkan at market, harga ditetapkan sama dengan harga pasar atau harga pesaing, sedangkan below market, harga ditetapkan di bawah harga pasar. Lalu yang ketiga adalah loss leader pricing. Harga ditetapkan lebih murah. Tujuannya bukan untuk meningkatkan penjualan produk tersebut, tetapi untuk menarik konsumen agar datang ke toko dan membeli produk lainnya. Lalu yang keempat adalah sealed bid pricing. Harga ditetapkan dengan sistem penawaran atau lelang terbuka dan melibatkan agen penjualan. Di sini ada strategi penetapan harga. Strategi penetapan harga untuk produk baru. Ada dua, skimming pricing dan penetrasi pricing. Skimming pricing itu adalah menetapkan harga awal yang tinggi ketika produk baru diluncurkan dan semakin lama akan terus turun harganya. Biasanya strategi ini dilengkapi dengan aktivitas promosi yang gencar, contoh handphone, laptop, komputer, dan lain sebagainya. Nah, lalu yang kedua adalah penetrasi pricing, menentukan harga awal yang serendah-rendahnya atau murah dengan tujuan untuk meraih pangsa pasar yang besar, membangun loyalitas merek daripada konsumen, dan sekaligus menghalangi masuknya para pesaing. Lalu untuk strategi penetapan harga produk yang sudah mapan, ada mempertahankan harga, menurunkan harga, dan menaikkan harga. Ada strategi fleksibilitas harga, strategi satu harga atau harga tunggal, strategi penetapan harga fleksibel. Lalu ada strategi penetapan harga lini produk, strategi leasing, strategi bundle pricing, strategi kepemimpinan harga, dan yang terakhir adalah strategi penetapan harga untuk membentuk pangsa pasar. Lalu di sini saya akan memberikan strategi penetapan harga untuk teh botol sosro. Teh botol sosro merupakan salah satu minuman ringan yang sangat terkenal dan menjadi produk kebanggaan di Indonesia. Minuman ringan berbahan baku teh ini merupakan produk asli Indonesia. Di Indonesia, minuman ringan mudah sekali diperoleh di berbagai tempat, mulai dari warung sampai toko-toko kecil. Minuman ringan dikonsumsi oleh semua lapisan masyarakat dari berbagai latar belakang pendidikan dan pekerjaan. Dengan konsumsi minuman ringan yang sering dan luasnya, salah satu perusahaan yang bergerak di bidang produksi minuman ringan adalah PT Sinar Sosro. Dalam pricing strateginya, Sosro menerapkan demand-oriented pricing atau metode penetapan harga yang berorientasi pada permintaan. Kenapa dia masuk kategori penetrasi pricing? Karena Sosro tidak membebankan harga yang terlalu tinggi untuk sebuah produk minuman pelepas dahaga, tetapi dengan harga yang ekonomis. Dengan harga tersebut, volume permintaan konsumen akan besar, sehingga dengan margin yang kecil dikalikan dengan banyaknya volume penjualan yang mereka terima, maka keuntungan secara keseluruhan akan besar. Untuk harga,
dia di kisaran antara 3.000 hingga 5.000 rupiah. Salah satu trik Sosro dalam memenangkan persaingan dalam hal harga adalah dengan memanjakan para pengecer. Di level pengecer, dengan patokan harga dari agen sebesar Rp48.000 per krat, mereka bisa mengambil keuntungan mencapai 100%, bahkan lebih, karena bisa menjual Rp96.000 per krat, atau per botolnya seharga Rp4.000. Khusus pengecer, mereka bisa langsung mengambil ke pabrik atau KP dengan pricing yang sama, yaitu Rp48.000. Pada level lister, harga yang diberikan Peter Sinar Sosro untuk produk teh botol Sosro adalah Rp44.000 per krat. Level subseller, mereka mengambil dari lister di kisaran Rp46.000 per krat. Itulah yang bisa saya sampaikan tentang strategi harga dan contoh dari strategi harga yang diterapkan oleh PT Sinar Sosro. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.